Ada yang menganggapnya biasa-biasa. Ya susi bambu ya tuh, kota. Nantan dikembak. Kita lahir, kita menderita, ya sudah terima nasib. Tapi ada juga yang menganggapnya sebagai suatu hukuman. Kaum baik, karena saya selalu lupa Tuhan, atau saya selalu berbuat yang tidak benar, sehingga saya menderita. Tapi mungkin juga ada orang yang responnya atau menanggapi setiap pergumulan atau penderitaan itu dengan cara merenungkan ada apa di balik penderitaan yang dia hadapi. Saya kira kita semua yang hadir malam ini, termasuk keluarga di tempat ini, pasti kita punya cara pandang yang berbeda atau penderitaan yang kita alami. Atau mungkin juga ada orang yang menganggap atau melihat sebuah perbuatan penderitaan itu adalah jalan terakhir dari kasih saya. Dalam arti tak murah hero buat. Sehingga yang ada seperti tanggapan pertama tadi bahwa menganggap itu sebagai nasib atau takdir. Sebagai bangsa yang dikekang dari berbagai aspek pemerintahan, ekonomi, baik juga untuk akhirnya muncullah penderitaan demi penderitaan. Muncullah yang namanya keputusasaan dari umat Tuhan. Tidak gampang selama 70 tahun berada dalam situasi hidup yang demikian. Pembacaan kita pada saat ini justru mewartakan kepada orang Israel bahwa di tengah persoalan hidupmu, di tengah pergumulanmu, dikatakan dalam ayat pembacaan kita ayat 3, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Melalui Yeremia mewartakan, menyampaikan kepada orang Israel di tengah-tengah situasi hidup yang mereka alami, melalui surat kirimannya kepada orang Israel di tengah-tengah penderitaannya, di tengah-tengah pergumulannya, bahwa kasih Allah tidak akan pernah berubah, cinta kasih Allah tidak akan pernah pudar di tengah penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel. Yeremia mengatakan kepada orang Israel bahwa di tengah pergumulan hidupmu, belajarlah untuk melihat ada cinta kasih Allah. Dengan getah perutmu, hanya itu yang bisa engkau perbuat anakku. Kata ibunya dengan pilu, tetapi penuh kelembutan dan cinta kasih. Anak geram pun mencoba nasihat bundanya dan kasihnya, tetapi rasa perih bukan alang kepala. Kadangkala di tengah kesakitannya ia meragukan nasihat ibunya, tetapi tidak ada pilihan lain, ia terus bertahan. Dan dengan banyak air mata ia terus tegar, mengukuhkan hati, menguatkan jiwa, bertahun-tahun lamanya. Bahkan rasa sakitnya pun terasa biasa. Dan ketika masa tiba, sebutir mutiara besar utuh mengkilap, akhirnya terbentuk dengan sempurna. Itu cerita tentang keluh kesah dari
anak kerang yang begitu merasakan pedih ketika sebutir pasir melengket dalam tubuhnya yang lembek. Kita ingin menasihati, sabar saja, nikmati saja dengan cinta tulus. Dan seiring dengan perjalanan waktu, pasir yang dibalut dengan air liur karang itu berubah menjadi mutiara. Apa yang kita mau petik dari cerita ini? Sesuai dengan teks bacaan kita pada saat ini, ada beberapa hal. Pertama, bahwa penderitaan tidak selamanya akan menjadikan kita melihat bahwa kasih Allah tidak hadir dalam hidup. Justru di balik semua hal yang kita alami, di balik semua penderitaan yang kita alami, Yeremia dalam pembacaan kita dan sesuai dengan ilustrasi tadi, kita melihat bahwa kasih Allah melampaui penderitaan itu. Di tengah pergumulan orang Israel ditawan oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan, Allah hadir di tengah mereka. Yang kedua, kita belajar bahwa di tengah-tengah pergumulan hidup yang kita alami, kita diajak untuk melihat bahwa Tuhan akan menghapus semuanya, Tuhan akan mengakhiri semuanya dengan cara dan kasih-Nya. Ingat tulisan Rasul Paulus di Korintus, sehabis tidak ada sukacita, ia pelangi. Manusiawi, tidak bisa kita pungkiri ketika kita menghadapi pergumulan, apalagi ketika kita kehilangan orang yang kita kasih. Nah, itu bukan berarti bahwa ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita kehilangan sosok yang begitu mencintai, mengasihi kita, lantas hilanglah kasih Allah. Tidak. Yeremia mau menggaungkan kembali kepada orang Israel bahwa apa yang Allah telah gaungkan dahulu sejak nenek moyang, cinta kasih-Nya, penyertaan-Nya. Saya mengingat bacaannya Pak Ketua Peter tadi malam di kebaktian di rumah untuk kamar. Bagaimana janji Allah kepada Abraham? Bagaimana cinta kasih? Sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di pesisir laut, demikianlah keturunan, begitulah kasih. Karena itu saya mengajak keluarga, orang tua di tempat ini bersama anak-anak untuk menghayati bahwa setiap pergumulan bawalah kepada Tuhan. Amini bahwa setiap apa yang kita alami, apa yang kita hadapi, di balik itu ada kasih dan sayang Tuhan. Tuhan akan membaharui setiap keadaan hidup kita. Dalam ratapan 3 kan, di situ penulis kitab ratapan mengatakan setiap pagi bagaikan datangnya sinar matahari pagi, begitulah kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Itu berarti bahwa di tengah persoalan dinamika perjalanan hidup kita, di tengah perjalanan hidup yang silih berganti, ada perkara-perkara Tuhan yang luar biasa kita alami. Satu hal yang pasti bahwa ketika kita menghayati kasih Tuhan, kita belajar menghayati kehadiran Tuhan, maka kita akan dimampukan menghadapi sebuah persoalan hidup. Yeremia mengokohkan kembali bagaimana komitmen Tuhan kepada bangsa Israel tentang janjinya. Karena itu di ayat-ayat sebelumnya pembacaan kita sesudah dari kitab pembacaan kita saat ini, Yeremia mau menggaungkan kembali bagaimana situasi umat Tuhan sebelum mereka ditawan. Akan kembali ada rebana dibunyi-bunyikan di bait Allah di Yerusalem. Akan ada sukacita yang terbangun kembali karena Tuhan
yang berperkara dalam hidup mereka. Kita amini bahwa setelah keluarga induk terkasih bersama anak-anak, keluarga selain menghadapi duka cita, kembali dalam rumah ini akan ada sukacita besar, akan ada puji-pujian, akan ada cerita cinta kasih Allah, akan ada mutiara kasih Allah yang dinikmati oleh keluarga menjelang dan menapaki hari-hari ke depan. Karena itu hidupilah kasih Tuhan, induk, anak-anak bersama keluarga besar, dan ceritakanlah senantiasa kasih Tuhan di tengah perjalanan hidup. Karena akan firman